Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Cerita dari Selatan. Apa kabar? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat dan bahagia, ya. Di channel ini, kita akan berbagi cerita-cerita menarik dari sudut pandang yang berbeda. Jangan lupa dukung kami dengan klik tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, dan tinggalkan like serta komentar di bawah. Selamat menonton. Deru mesin bus yang sudah tua memudar, digantikan oleh suara jangkrik yang sahut-menyahut dan bisikan angin yang menerpa pepohonan. Andi, seorang jurnalis muda berusia 25 tahun, menjejakkan kakinya di aspal terminal yang sepi. Udara di kota kecil bernama Gumilang terasa lebih bersih, namun juga lebih dingin dan sepi dibandingkan dengan hiruk-pikuk Jakarta yang selalu ramai. Ia menarik napas dalam-dalam, menghirup aroma tanah basah dan sisa-sisa aroma gula yang samar-samar, seolah-olah seluruh kota ini telah dibalut oleh lapisan tipis karamel. Tas punggungnya terasa berat, berisi laptop, kamera, dan beberapa buku catatan yang menjadi andalannya selama ini. Andi adalah tipikal jurnalis muda yang penuh ambisi, haus akan cerita-cerita unik yang tidak biasa. Ia bekerja untuk sebuah majalah daring yang fokus pada isu-isu sosial dan sejarah. Atasannya, seorang editor senior yang eksentrik, menugaskannya untuk menulis artikel tentang sejarah pabrik gula, Mawar, yang terbengkalai. Pabrik itu bukan sekadar bangunan tua, ia adalah legenda urban yang terkenal angker di kalangan warga. Selama ini, Andi selalu menolak mitos dan tahayul. Baginya, semua cerita hantu dan pesugihan hanyalah bumbu-bumbu cerita yang dibesar-besarkan oleh orang-orang untuk menarik perhatian. Ia datang ke Gumilang dengan sikap skeptis, hanya melihat pabrik itu sebagai sebuah objek sejarah yang menarik untuk diabadikan dalam tulisan. Ia berjalan kaki dari terminal menuju losmen yang sudah dipesannya secara daring. Jalanan kota Gumilang terasa sangat tenang, dengan deretan rumah-rumah tua bergaya kolonial yang memudar dan toko-toko kelontong yang sudah tutup. Tidak ada keramaian, tidak ada klakson mobil yang berisik, hanya suara langkah kakinya yang bergema di tengah kesunyian. Di kejauhan, ia bisa melihat cerobong asap raksasa yang menjulang tinggi di langit, siluetnya yang gelap dan kokoh, seolah-olah mengawasi seluruh kota. Itu adalah pabrik gula Mawar. Sebuah monumen bisu dari masa kejayaan yang telah lama berlalu. Setibanya di losmen, seorang wanita paruh baya dengan senyum ramah menyambutnya. "Selamat datang di Gumilang, Mas," sapanya. "Losmen kami mungkin sederhana, tapi kami pastikan bersih dan nyaman." Andi mengangguk dan tersenyum. "Terima kasih, Bu. Nama saya Andi. Saya datang untuk menulis tentang pabrik gula." Seketika, senyum di wajah ibu pemilik losmen itu memudar. Matanya yang semula ramah kini dipenuhi dengan kecemasan. Ia menatap Andi dengan tatapan penuh pertanyaan, seolah-olah ia baru saja mengucapkan sesuatu yang tabu. "Pabrik gula Mawar?" tanyanya dengan suara pelan, nyaris berbisik. "Kenapa Mas mau menulis tentang itu?" "Hanya untuk artikel sejarah, Bu," jawab Andi, mencoba bersikap santai. "Saya tertarik dengan sejarah pabriknya, dan juga dengan legenda urban yang beredar." Ibu itu tidak menjawab. Ia hanya mengalihkan pandangannya, seolah ia tidak ingin membicarakan hal itu. "Nomor kamar Mas di sini," katanya, menyerahkan kunci dengan tangan yang sedikit bergetar. "Kalau Mas butuh sesuatu, panggil saja saya." Sikap pemilik losmen itu membuat Andi merasa sedikit aneh. Namun, ia menganggapnya hanya sebagai ketakutan biasa yang dimiliki oleh orang-orang tua terhadap hal-hal yang tidak bisa dijelaskan. Ia membawa tasnya ke kamar, sebuah kamar kecil yang sederhana dengan sebuah tempat tidur, meja, dan jendela yang menghadap ke jalan. Dari jendela itu, ia bisa melihat pabrik gula Mawar yang menjulang di kejauhan. Meskipun terlihat jauh, rasanya seperti ia bisa merasakan kehadiran pabrik itu, sebuah aura yang kelam dan misterius. Keesokan harinya, Andi memulai misinya.
Ia berjalan mengelilingi kota, mencoba mengumpulkan informasi dari penduduk setempat. Ia berbicara dengan penjual di warung, dengan seorang tukang becak tua, dan dengan beberapa orang yang sedang duduk-duduk di balai kota. Namun, setiap kali ia menyebutkan nama pabrik gula mawar, ekspresi wajah mereka akan berubah. Senyum mereka memudar, dan mereka akan menjawab pertanyaan Andi dengan jawaban yang singkat dan terputus-putus. "Kami tidak tahu apa-apa, Mas," atau "Sudah lama sekali, kami sudah lupa." Sikap penduduk yang begitu tertutup membuat Andi merasa frustasi. Ia tahu ada sesuatu yang mereka sembunyikan. Mereka tidak ingin membicarakan pabrik itu. Ada alasan di balik keengganan mereka. Namun, rasa penasaran Andi semakin kuat. Ia tahu, di balik keheningan ini, tersembunyi sebuah cerita yang jauh lebih menarik daripada sekadar cerita hantu biasa. Ia mencoba mencari informasi dari sumber yang lebih tua, yang mungkin memiliki ingatan yang lebih baik tentang masa lalu. Ia diberitahu oleh seorang penduduk bahwa ada seorang mantan buruh pabrik yang masih hidup. Seorang pria tua bernama Pak Budi, yang tinggal di sebuah gubuk kecil di pinggir kota. Dengan semangat baru, Andi pergi mencari Pak Budi. Ia menemukan gubuk Pak Budi di sebuah ladang tebu. Pak Budi adalah seorang pria tua kurus dengan mata yang terlihat lelah dan penuh kesedihan. Ketika Andi memperkenalkan diri dan mengatakan tujuannya, Pak Budi hanya diam. Ia menatap Andi dengan tatapan yang dalam, seolah-olah ia sedang menembus jiwanya. "Untuk apa kau datang ke sini, Nak?" tanya Pak Budi dengan suara yang serak. "Pabrik itu sudah mati. Biarkanlah ia beristirahat dengan tenang." "Saya hanya ingin menulis tentang sejarahnya, Pak," jawab Andi. "Tolong, Pak. Saya tahu ada sesuatu yang tersembunyi. Semua orang di sini tidak mau bicara." "Kenapa?" Pak Budi menatap Andi, ia terdiam sejenak. "Mereka tidak mau bicara karena mereka tahu," katanya dengan suara yang nyaris tak terdengar. "Mereka tahu, ada sesuatu yang gelap di balik pabrik itu. Sesuatu yang seharusnya tidak pernah kau sentuh." Meskipun begitu, Pak Budi akhirnya setuju untuk bercerita. Ia mengundang Andi masuk ke dalam gubuknya dan menyuguhinya secangkir teh panas. "Aku akan menceritakan padamu semua yang aku tahu," katanya. "Tapi kau harus berjanji padaku, kau harus sangat berhati-hati. Jangan pernah menyentuh hal-hal yang tidak seharusnya." Andi mengangguk. Ia mengeluarkan buku catatannya dan pulpen, siap untuk merekam setiap kata yang akan diucapkan oleh Pak Budi. Di dalam gubuk yang remang-remang, dengan aroma teh yang hangat dan suara jangkrik di luar, Pak Budi memulai ceritanya. Suaranya serak dan lambat, seolah-olah setiap kata adalah sebuah beban yang berat untuk diucapkan. Ia menceritakan masa lalu pabrik gula mawar, ketika pabrik itu masih berjaya, menjadi jantung ekonomi kota Gumilang. Ribuan buruh bekerja di sana, menciptakan gula yang manis dan menjadi sumber kehidupan bagi banyak keluarga. Tapi di balik manisnya gula itu, kata Pak Budi, matanya menatap kosong keluar jendela, ada darah dan air mata. Ada penderitaan yang tak terhitung. Pak Budi menceritakan tentang serangkaian kecelakaan tragis yang terjadi beberapa dekade lalu. Kecelakaan itu tidak normal. Ia menceritakan tentang buruh-buruh yang tiba-tiba menghilang, lalu ditemukan tewas dengan cara yang mengerikan. Ada yang terjatuh ke dalam mesin penggiling tebu, ada yang tewas tertimpa mesin raksasa, dan ada juga yang tewas terbakar di dalam tungku pembakaran. "Itu bukan kecelakaan," kata Pak Budi, suaranya dipenuhi keyakinan. "Itu adalah pengorbanan." Andi mengerutkan kening. "Pengorbanan?" "Iya, Nak. Pengorbanan untuk pesugihan," jawab Pak Budi, matanya menatap Andi. Desas-desus itu sangat kuat di antara para buruh. "Kami semua tahu, Tuan Hardiman, pemilik pabrik itu, melakukan ritual gelap untuk membuat pabriknya terus maju. Dia mengorbankan buruh-buruhnya sendiri." Andi merasa merinding.
Ia mencoba menyembunyikan keterkejutannya, tetapi tangannya yang memegang pulpen sedikit gemetar. Pesugihan? Ya, kami semua melihatnya. Kami melihat bagaimana Tuan Hardiman menjadi sangat kaya, bagaimana pabriknya terus berkembang pesat, bahkan ketika pabrik-pabrik lain di sekitarnya bangkrut. Kami tahu itu bukan karena kerja keras. Itu karena dia melakukan pesugihan dengan iblis. Dan ia harus membayar harga dengan darah, kata Pak Budi. Tapi kenapa para buruh menghilang sebelum mereka mati? Tanya Andi, mencoba merasionalisasi. Itu bagian dari ritualnya, jawab Pak Budi. Tuan Hardiman akan membawa mereka ke sebuah ruangan tersembunyi. Di sana, ia akan melakukan ritualnya. Entah bagaimana, iblis itu akan mengambil jiwa mereka, dan raga mereka akan kembali ke pabrik, hanya untuk mati dengan cara yang mengerikan. Pak Budi menceritakan bahwa Tuan Hardiman, yang sudah meninggal, meninggalkan sebuah warisan yang kelam di pabrik itu. Warisan itu adalah sebuah benda pusaka yang menjadi inti dari ritualnya. Sebuah benda yang penuh dengan kekuatan gelap, yang kini terkutuk. Ada rumor yang mengatakan bahwa pabrik itu angker karena arwah para buruh yang mati tidak tenang. Mereka tidak bisa pergi. Mereka terikat pada pabrik itu, kata Pak Budi, suaranya berbisik. Tapi aku tahu, arwah-arwah itu tidak jahat. Mereka hanya ingin keadilan. Mendengar cerita Pak Budi, rasa skeptis Andi mulai memudar, digantikan oleh rasa penasaran yang mendalam. Ia merasa, ada sebuah cerita besar yang tersembunyi di balik semua ini. Sebuah kisah yang menggabungkan sejarah, misteri, dan horor. Setelah mengumpulkan semua informasi dari Pak Budi, Andi pergi ke perpustakaan kota. Sebuah bangunan tua yang dipenuhi oleh buku-buku usang dan aroma kertas yang memudar. Ia meminta arsip-arsip lama dari koran lokal. Ia duduk di sebuah meja kayu tua, dan mulai mengulik tumpukan kertas itu. Ia berhasil menemukan beberapa artikel berita tentang kematian para buruh di pabrik gula Mawar. Artikel-artikel itu sangat singkat, hanya menyebutkan bahwa para buruh itu tewas dalam sebuah kecelakaan kerja. Tidak ada detail, tidak ada nama-nama. Seolah-olah mereka hanya angka statistik. Namun, di tengah-tengah arsip yang usang itu, ia menemukan sebuah artikel kecil dari sebuah majalah investigasi lokal yang sudah bangkrut. Artikel itu ditulis oleh seorang jurnalis yang berani, yang mencoba mengungkap kejanggalan di balik kematian para buruh. Jurnalis itu juga menyebutkan tentang desas-desus pesugihan yang beredar di kalangan buruh. Yang paling membuat Andi terkejut adalah paragraf terakhir dari artikel itu. Jurnalis itu menyebutkan bahwa semua korban tewas memiliki satu kesamaan, mereka menghilang beberapa hari sebelum mereka ditemukan tewas. Keluarga mereka melaporkan bahwa mereka menghilang tanpa jejak, dan beberapa hari kemudian, mereka ditemukan tewas dalam sebuah kecelakaan di pabrik. Mereka menghilang, lalu mati, gumam Andi. Sama seperti yang dikatakan Pak Budi. Andi merasakan bulu kuduknya merinding. Ia menutup buku catatannya, kepalanya dipenuhi dengan pertanyaan. Siapa yang bertanggung jawab atas kematian para buruh itu? Apa yang disembunyikan oleh Tuan Hardiman? Dan apakah benar, ada pesugihan yang terjadi di pabrik itu? Rasa penasaran Andi semakin kuat. Ia tidak bisa lagi menganggap ini hanya sebagai proyek jurnalistik biasa. Ini adalah sebuah misteri. Sebuah misteri yang penuh dengan kematian, intrik, dan kekuatan yang tidak bisa dijelaskan. Andi tahu, ia harus pergi ke pabrik itu. Ia harus melihatnya sendiri, dengan mata kepalanya sendiri. Ia harus mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi di sana. Malam itu, di kamar losmen yang sunyi, ia mengambil kameranya. Ia melihat ke arah jendela, ke arah pabrik gula Mawar yang menjulang tinggi di bawah cahaya bulan. Ia tahu, di dalam pabrik itu, tersembunyi sebuah kebenaran yang pahit. Sebuah kebenaran yang akan ia gali, meskipun ia harus mempertaruhkan nyawanya.
Aku akan kembali besok, bisik Andi. Aku akan mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi di sana. Ia tidak tahu bahwa entitas yang ada di dalam pabrik itu telah menunggu kedatangannya. Menunggu untuk menyambutnya dan menahannya di sana selamanya. Malam itu, jam menunjukkan pukul 21 waktu Indonesia Barat. Kota Gumilang sudah terlelap dalam keheningan total. Tidak ada suara kendaraan, tidak ada percakapan, hanya suara jangkrik dan embusan angin malam yang dingin. Andi mengenakan jaket tebal dan membawa tas berisi kamera, senter, dan buku catatannya. Ia menyelinap keluar dari losmen, berjalan dengan langkah pelan dan penuh kewaspadaan. Tujuannya adalah pabrik gula Mawar. Meskipun ia datang dengan niat yang skeptis, cerita Pak Budi telah menanamkan benih keraguan dan rasa penasaran yang mendalam. Ia harus melihatnya sendiri, membuktikan apakah legenda urban itu nyata atau hanya karangan belaka. Jalan menuju pabrik terasa sangat panjang dan gelap. Lampu jalan tidak berfungsi, dan pepohonan di sisi jalan terlihat seperti siluet raksasa yang menakutkan di bawah cahaya bulan sabit yang tipis. Aroma gula yang membusuk semakin kuat saat ia mendekati gerbang pabrik. Gerbang besi yang besar dan berkarat itu terbuka sedikit, seolah-olah mengundangnya masuk. Andi mendorongnya perlahan, dan bunyi decitan yang keras dan nyaring memecah keheningan malam. Ia terperanjak, jantungnya berdebar kencang, takut ada yang mendengarnya. Tapi tidak ada siapa-siapa. Hanya kegelapan dan keheningan yang menyambutnya. Ia melangkah masuk ke dalam area pabrik. Di sana, yang ia temui adalah pemandangan yang suram dan memprihatinkan. Mesin-mesin raksasa yang dulu gagah kini diselimuti karat dan lumut, terlihat seperti kerangka-kerangka besi yang mengerikan. Bangunan-bangunan beton yang kokoh kini retak di sana-sini, ditumbuhi oleh tumbuhan liar yang menjalar. Andi menyalakan senternya dan berjalan perlahan, menerangi setiap sudut, mencoba mencari tahu apa yang tersembunyi di balik kegelapan. Suasana di dalam pabrik sangat mencekam. Udara terasa berat dan dingin, bahkan lebih dingin dari udara di luar. Andi bisa merasakan bulu kuduknya merinding, meskipun ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa itu hanya karena suhu yang rendah. Ia berjalan melewati mesin-mesin yang terlihat seperti monster-monster yang tertidur, dan ia bisa merasakan kehadiran yang kuat. Sebuah kehadiran yang tidak terlihat, namun bisa dirasakan oleh seluruh inderanya. Ia mencoba mengabaikannya, memfokuskan pikirannya pada tugasnya, mengambil foto dan mencari petunjuk. Tiba-tiba, ia mendengar bisikan. Sebuah suara yang sangat pelan, nyaris tak terdengar, seolah-olah datang dari arah mesin yang ia lewati. Bisikan itu terdengar seperti rengekan, suara rintihan, yang dipenuhi dengan penderitaan. Andi berhenti, ia mematikan senternya, dan mencoba mendengarkan dengan saksama. Hening. Hanya ada suara napasnya sendiri yang terdengar. Mungkin hanya imajinasiku, gumamnya, dan ia kembali berjalan. Namun, bisikan itu kembali terdengar, kali ini lebih jelas dan lebih dekat. Tolong aku. Suara itu berbisik, seolah-olah datang dari dalam sebuah lorong gelap di depannya. Andi mulai merasakan rasa takut yang nyata. Ia menelan ludah, tangannya yang memegang senter sedikit bergetar. Ia menyorotkan senternya ke arah lorong itu, namun tidak ada apa-apa. Kosong. Ia mencoba untuk meyakinkan dirinya bahwa itu hanyalah suara angin yang menembus celah-celah di dinding. Tetapi bisikan itu terlalu jelas, terlalu nyata, untuk dianggap sebagai angin. Ia terus berjalan, melewati labirin mesin dan koridor-koridor gelap. Ia mengambil beberapa foto dengan kameranya, mengabadikan keindahan yang suram dari pabrik itu. Saat ia hendak mengambil foto dari sebuah mesin penggiling tebu yang terlihat besar dan mengerikan, ia melihat sebuah bayangan bergerak di sudut matanya. Sebuah siluet yang buram, seolah-olah seseorang sedang bersembunyi di balik mesin. Andi terperanjak. Ia menyorotkan senternya ke arah bayangan itu, dan bayangan itu menghilang.
Tidak ada apa-apa di sana. Hanya kegelapan dan debu. Andi mulai merasa ada sesuatu yang tidak beres. Ia tidak sendirian di dalam pabrik ini. Ada sesuatu yang lain bersamanya. Ia akhirnya sampai di sebuah ruangan yang terasa berbeda dari ruangan-ruangan lain. Ruangan itu lebih kecil dan lebih tersembunyi. Di tengah-tengah ruangan, ia melihat sebuah altar kuno yang terbuat dari batu. Di atasnya, ada sesajen-sesajen yang sudah mengering dan layu. Ada sisa-sisa bunga, buah-buahan, dan juga tulang-tulang kecil yang gosong. Bau apek dan bau amis yang sangat kuat menusuk hidungnya. Andi merasakan dadanya berdebar kencang. Ia menyadari, ruangan ini adalah tempat yang Pak Budi ceritakan. Tempat di mana Tuan Hardiman melakukan ritualnya. Ia mengangkat kameranya, bersiap untuk mengambil foto, namun saat ia hendak menekan tombol, ponselnya berdering. Ponselnya berdering dengan nada dering yang sangat aneh, sebuah melodi yang tidak pernah ia dengar sebelumnya. Ia mengambil ponselnya, namun layar ponselnya gelap. Tidak ada sinyal, tidak ada panggilan masuk. Ponselnya mati total. Saat itu, ia merasakan sebuah hawa dingin yang menusuk dari belakangnya. Bukan hawa dingin biasa. Hawa dingin itu terasa seperti hembusan es yang langsung menyentuh kulitnya. Ia merasakan bulu kuduknya berdiri, dan ia merasa seolah-olah ada seseorang yang sedang berdiri di belakangnya. Ia menoleh dengan cepat, dan ia melihatnya. Seorang gadis kecil dengan gaun putih yang kotor, berdiri di depan pintu, menatapnya dengan mata yang kosong. Rambutnya panjang dan berantakan, dan wajahnya pucat pasi. Bibirnya sedikit terbuka, dan ia terlihat seperti sedang menangis. Di sekujur tubuhnya, ada noda-noda hitam dan merah yang terlihat seperti luka bakar dan darah. Andi terperanjat. Ia tidak bisa bergerak. Kakinya terasa kaku, dan mulutnya terasa terkunci. Ia hanya bisa menatap sosok gadis kecil itu, dan sosok itu hanya menatapnya, dengan tatapan yang penuh dengan kesedihan dan keputusasaan. Sosok itu perlahan-lahan mengangkat tangannya yang kecil, menunjuk ke arahnya. Ia tidak mengucapkan sepatah kata pun, namun Andi bisa mendengar bisikan di dalam kepalanya. "Pergi, pergi dari sini." Bisikan itu terdengar seperti suara anak-anak, namun juga penuh dengan keputusasaan. Andi akhirnya berhasil menggerakkan kakinya. Ia lari secepat yang ia bisa, keluar dari ruangan itu. Ia tidak peduli lagi dengan kamera atau senternya. Ia hanya ingin keluar dari pabrik itu secepat mungkin. Ia lari melewati mesin-mesin yang terlihat seperti bayangan-bayangan yang menakutkan. Ia lari melewati koridor-koridor gelap, dan ia tidak berhenti sampai ia berada di luar gerbang pabrik. Ia membiarkan pintu gerbang berdecit di belakangnya, dan ia lari ke arah losmen. Ia tidak menoleh ke belakang. Ia hanya lari seolah-olah ada sesuatu yang sedang mengejarnya. Sesampainya di losmen, ia langsung masuk ke dalam kamar, mengunci pintu, dan menghela napas panjang. Jantungnya masih berdebar kencang, dan ia masih bisa merasakan hawa dingin yang menusuk. Ia melihat ke jendela kamarnya, dan ia bisa melihat siluet pabrik gula mawar yang menjulang tinggi. Ia merasa, mata-mata yang tidak terlihat itu, masih mengawasinya. Ia tidak tahu, bahwa teror itu, baru saja dimulai. Andi tidak tidur semalaman. Ia menghabiskan sisa malam dengan duduk di tempat tidur, memandangi pintu kamar yang terkunci, dan mendengarkan setiap suara yang ada di luar. Ia tidak bisa melupakan sosok gadis kecil yang ia lihat di dalam pabrik. Sosok itu begitu nyata, begitu jelas, tidak seperti bayangan-bayangan buram yang ia lihat sebelumnya. Rasa skeptisnya telah hancur total, digantikan oleh rasa takut dan ketidakpercayaan. Ia menyadari, ada sesuatu yang nyata di pabrik itu. Sesuatu yang tidak bisa dijelaskan oleh ilmu pengetahuan. Pagi harinya, ia mencoba untuk merasionalisasi semuanya. Mungkin ia terlalu lelah, mungkin ia hanya berhalusinasi. Namun,
Ia tidak bisa mengabaikan fakta bahwa ponselnya mati total, dan ia tidak bisa menyalakannya sama sekali. Ia mencoba mencolokkannya ke charger, tetapi tidak ada respon. Ponsel itu benar-benar mati, seolah-olah ada sesuatu yang telah menguras energinya. Ia mencoba menuliskan pengalamannya di dalam buku catatan. Ia mulai mengetik di laptopnya, mencoba untuk menyusun kata-kata. Namun, setiap kali ia mengetikkan nama pabrik gula mawar, layarnya akan berkedip-kedip. Ia mencoba mengabaikannya, tetapi layarnya terus berkedip, lalu padam. Laptopnya tiba-tiba mati, sama seperti ponselnya. Andi mulai panik. Ia menyalakan laptopnya lagi, dan ia mencoba untuk menulis lagi. Namun, kali ini, ia tidak bisa mengetik. Jari-jarinya terasa kaku, dan ia melihat di layar, ada tulisan yang muncul dengan sendirinya. Tulisan itu seperti goresan-goresan yang acak, membentuk sebuah pesan yang mengerikan, "Jangan tulis tentang kami." Andi terkejut. Ia menarik tangannya dari keyboard, dan tulisan itu menghilang. Layar laptopnya kembali normal. Ia mencoba untuk menulis lagi, dan pesan itu muncul lagi, kali ini lebih jelas dan lebih tegas. Andi menelan ludah. Ia tidak bisa lagi menyangkalnya. Ada sesuatu yang tidak ingin ia menulis tentang pabrik itu. Sesuatu yang tidak ingin kebenaran terungkap. Teror itu tidak hanya terjadi di laptopnya. Malam itu, saat ia sedang tidur, ia terbangun oleh suara bisikan yang sangat dekat. Ia mendengar suara bisikan itu berulang-ulang, seolah-olah ada seseorang yang sedang berbisik di samping telinganya. "Pergi, pergi dari sini." Ia membuka matanya dengan cepat, dan ia melihatnya. Sebuah bayangan hitam yang besar, berdiri di sudut kamarnya. Bayangan itu terlihat seperti siluet seorang pria yang tinggi dan besar. Andi tidak bisa melihat detailnya, tetapi ia bisa merasakan kehadirannya yang gelap dan menakutkan. Bayangan itu tidak bergerak, hanya berdiri di sana, mengawasinya. Andi berteriak. Ia menyalakan lampu kamar, dan bayangan itu menghilang. Ia melihat ke sekeliling kamarnya, namun tidak ada apa-apa. Ia menghela napas, ia mencoba untuk menenangkan dirinya. Ia mengambil air minum dari meja, dan ia melihat bayangan itu lagi. Kali ini, bayangan itu ada di pantulan kaca jendela kamarnya. Bayangan itu menatapnya, lalu perlahan-lahan menghilang, seolah-olah sedang memberinya sebuah peringatan. Andi mulai merasa putus asa. Ia tahu, teror itu mengikutinya. Ia tahu, ia tidak bisa lari dari itu. Setiap kali ia mencoba untuk menulis tentang pabrik, setiap kali ia mencoba untuk mencari tahu tentang Tuan Hardiman, teror itu akan datang. Bisikan-bisikan, bayangan-bayangan, dan penampakan-penampakan yang tidak bisa dijelaskan. Teror itu semakin intensif, seolah-olah ia sedang menantangnya. Namun, alih-alih menyerah, Andi merasakan sebuah tekad baru muncul dalam dirinya. Ia tidak akan lari. Ia tidak akan membiarkan teror ini menghentikannya. Ia tahu, jika entitas-entitas itu tidak ingin ia mengungkap kebenaran, itu berarti kebenaran itu sangat penting. Itu berarti ia berada di jalur yang benar. Ia mengambil buku catatannya, dan mulai menulis dengan tangan. Ia menceritakan setiap kejadian yang ia alami, dari kedatangannya di Gumilang hingga teror yang ia alami di Losmen. Ia menuliskan semuanya, tanpa ada rasa takut. Ia tahu, ia tidak bisa lagi mundur. Ia harus maju. Ia harus mengungkap kebenaran di balik pabrik gula mawar. Ia kembali menemui Pak Budi. Pak Budi melihat wajah Andi yang lelah, namun matanya yang dipenuhi tekad. Pak Budi mengerti. Ia tahu, Andi telah melihat hal-hal yang tidak seharusnya ia lihat. "Kau melihatnya, Nak?" tanya Pak Budi, suaranya tenang. Andi mengangguk. "Saya melihatnya, Pak. Dan saya tahu, mereka tidak ingin kebenaran terungkap." Pak Budi menghela napas panjang. "Aku sudah tahu ini akan terjadi.
Tuan Hardiman meninggalkan warisan yang sangat gelap di pabrik itu. Aku tidak tahu bagaimana, tapi ia juga mengikat arwah-arwah itu ke pabrik. Mereka tidak bisa pergi. Mereka terikat. Tapi kenapa mereka menakut-nakuti saya, Pak? Apa yang mereka inginkan? Tanya Andi. Mereka tidak menakutimu, Nak. Mereka mencoba memperingatimu, jawab Pak Budi. Mereka tidak ingin kau berakhir seperti mereka. Mati sia-sia. Lalu apa yang harus saya lakukan, Pak? Tanya Andi, matanya penuh harap. Saya tidak bisa lari. Saya harus melakukan sesuatu. Pak Budi menatapnya, ia terdiam sejenak. Ia kemudian mengeluarkan sebuah kotak kayu kecil yang sudah usang dari dalam lemarinya. Aku akan menceritakan padamu semuanya. Aku akan menceritakan padamu tentang benda pusaka itu. Benda yang menjadi inti dari semua ritual. Benda itu sekarang disimpan di kediaman Tuan Hardiman yang sudah terbengkalai. Benda itu terkutuk. Pak Budi menceritakan tentang sebuah benda pusaka kuno yang terbuat dari emas dan permata. Benda itu, katanya, adalah sumber kekuatan dari Tuan Hardiman. Ia melakukan ritual pesugihan dengan benda itu, dan ia mengorbankan buruh-buruhnya untuk mengaktifkannya. Tapi yang paling mengerikan, kata Pak Budi, suaranya bergetar, adalah cerita tentang pengorbanan terakhir. Pengorbanan yang membuat pabrik itu bangkrut, dan Tuan Hardiman meninggal. Pengorbanan dari putrinya sendiri. Andi terkejut. Putrinya? Ya. Ia harus mengorbankan putrinya sendiri. Ia melakukannya karena ia tahu putrinya akan menjadi korban terakhir. Ia melakukan itu untuk melindungi pabrik, untuk melindunginya dari iblis yang ia panggil. Tapi iblis itu tidak mau pergi. Ia mengambil putrinya, dan ia juga mengambil segalanya dari Tuan Hardiman. Kekayaannya, keluarganya, dan juga jiwanya. Pak Budi menatap Andi, matanya dipenuhi dengan kesedihan. Sekarang, arwah putrinya, yang ia sayangi, menjadi penjaga benda pusaka itu. Ia tidak ingin ada yang menyentuhnya. Ia tidak ingin orang lain mengulangi kesalahan ayahnya. Ia ingin semua itu berakhir. Andi merasakan sebuah beban berat di pundaknya. Ia tidak hanya berurusan dengan sebuah pabrik berhantu. Ia berurusan dengan sebuah tragedi, sebuah kisah yang penuh dengan pengorbanan dan pengkhianatan. Ia tahu, ia tidak bisa lagi mundur. Ia harus membantu arwah itu. Ia harus membantu arwah gadis kecil itu, yang terperangkap dalam kegelapan yang diciptakan oleh ayahnya sendiri. Bagaimana saya bisa menemukannya, Pak? Tanya Andi, matanya dipenuhi tekad. Di mana kediaman Tuan Hardiman? Pak Budi mengangguk. Ia kemudian memberikan Andi sebuah petunjuk samar tentang lokasi kediaman Tuan Hardiman. Hati-hati, Nak, katanya. Kau tidak tahu apa yang kau hadapi. Kau tidak berurusan dengan hantu. Kau berurusan dengan sebuah kutukan yang sangat kuat. Andi mengangguk. Ia mengucapkan terima kasih kepada Pak Budi, dan ia berjalan keluar dari gubuk itu dengan sebuah misi baru. Ia tidak lagi mencari cerita. Ia mencari keadilan. Ia mencari kedamaian bagi arwah seorang gadis kecil yang mati sia-sia. Ia tidak tahu apa yang akan ia temukan di sana. Namun, ia tahu, ia tidak akan sendirian. Ia akan memiliki arwah-arwah yang terperangkap itu bersamanya, mengawasinya, dan membantunya. Malam itu, di kamar losmen yang sunyi, Andi memetakan rencananya. Ia tidak lagi peduli dengan teror yang menghantuinya, kini ia didorong oleh sebuah misi yang lebih besar dari rasa takutnya. Berbekal petunjuk samar dari Pak Budi, ia mencari kediaman Tuan Hardiman. Petunjuk itu begitu mistis dan membingungkan, cari rumah yang menghadap ke timur, dan di bawah pohon beringin tua. Di sanalah kau akan menemukan jawabannya. Gumilang adalah kota kecil,
namun mencari sebuah rumah tua yang menghadap ke timur dan berada di bawah pohon beringin tua terasa seperti mencari jarum di tumpukan jerami. Andi memulai pencariannya. Ia berjalan menyusuri jalan-jalan yang sepi, bertanya kepada beberapa penduduk yang masih terjaga. Namun, setiap kali ia bertanya tentang Tuan Hardiman, mereka akan memberikan ekspresi takut dan menggelengkan kepala. "Jangan ganggu arwahnya, Mas," kata seorang bapak tua yang sedang meronda. "Dia sudah tenang di kuburnya." Andi tahu, mereka berbohong. Tuan Hardiman tidak tenang, dan arwah yang ia ciptakan masih gentayangan di pabriknya. Ia tidak menyerah. Ia berjalan terus, melewati jajaran rumah-rumah tua yang terbengkalai dan ganggang sempit yang gelap. Akhirnya, di sebuah sudut terpencil kota, ia melihatnya. Sebuah rumah tua yang sangat besar, dengan arsitektur kolonial yang elegan namun sudah lapuk. Rumah itu menghadap ke timur, dan di depannya, menjulang sebuah pohon beringin yang sangat besar, akarnya yang menjuntai terlihat seperti tirai-tirai yang menutupi pintu masuk. Andi merasakan hawa dingin yang menusuk dari arah rumah itu. Ia tahu, ia telah menemukan tempat yang tepat. Gerbang besi yang berkarat itu terkunci, tetapi Andi berhasil menyelinap masuk melalui celah kecil di bawahnya. Ia berjalan menuju pintu utama, yang juga terkunci. Ia mencoba untuk melihat ke dalam dari jendela yang pecah, namun kegelapan di dalamnya begitu pekat, seolah-olah ruangan itu menelan semua cahaya. Ia kemudian menyadari ada sebuah jendela di sisi lain rumah yang tidak terkunci. Dengan hati-hati, ia memanjat masuk ke dalamnya. Di dalam, aroma apek dan bau debu yang tebal menusuk hidungnya. Udara terasa berat, dan Andi bisa merasakan hawa dingin yang menusuk. Ia menyalakan senternya dan menerangi setiap sudut. Ruangan-ruangan di dalamnya terlihat mewah di masa lalu, dengan perabotan yang terbuat dari kayu jati dan lukisan-lukisan kuno yang sudah memudar. Di dinding-dindingnya, ia melihat berbagai lukisan kuno yang penuh dengan simbol-simbol aneh. Lukisan-lukisan itu terlihat seperti ritual kuno, dengan manusia yang sedang berlutut di depan sebuah altar. Simbol-simbol itu terlihat seperti lingkaran-lingkaran yang saling terhubung, dengan sebuah mata di tengahnya. "Apa ini?" bisik Andi pada dirinya sendiri. Ia mengambil beberapa foto dengan kameranya, mengabadikan setiap detail dari lukisan-lukisan itu. Saat ia berjalan ke sebuah ruangan lain, ia menemukan sebuah perpustakaan yang besar. Ribuan buku tua, diselimuti debu, memenuhi rak-rak yang terbuat dari kayu jati. Ia mulai mencari, berharap menemukan sesuatu yang bisa memberikan petunjuk. Setelah beberapa jam mencari, ia akhirnya menemukan sebuah buku yang tersembunyi di balik tumpukan buku-buku lain. Buku itu terlihat seperti sebuah jurnal. Di sampulnya, ada sebuah ukiran mata yang sama persis dengan yang ada di lukisan. Andi membuka jurnal itu, dan ia terkejut. Itu adalah jurnal harian Tuan Hardiman, yang ditulis dengan tangan. Di halaman pertama, ada sebuah tulisan dengan tinta yang memudar. "Aku akan menuliskan semua tentangnya, agar kelak, kebenaran tidak mati bersamaku." Jurnal itu menjelaskan secara rinci tentang bagaimana Tuan Hardiman menemukan sebuah buku kuno yang memberitahunya tentang sebuah ritual pesugihan yang sangat kuat. Ritual itu melibatkan sebuah benda pusaka yang terbuat dari emas dan permata, yang akan memberikan kekayaan dan kekuasaan kepada pemiliknya. Namun, ada satu syarat yang mengerikan, ia harus mengorbankan darah manusia, dan semakin banyak korban yang ia berikan, semakin kuat pula kekuatan yang ia dapatkan. Andi membaca setiap halaman, tangannya gemetar. Tuan Hardiman menceritakan tentang bagaimana ia mengorbankan buruh-buruhnya sendiri, dengan menyembunyikan mereka di ruangan rahasia, lalu membuat mereka tewas dalam sebuah kecelakaan di pabrik. Jurnal itu menjelaskan secara rinci tentang bagaimana ia membawa mereka ke sebuah ruangan tersembunyi, lalu mengorbankan mereka. Andi menyadari, ruangan itu adalah ruangan yang ia datangi di pabrik.
Tempat ia menemukan altar dan melihat sosok gadis kecil itu. Namun, di tengah-tengah jurnal itu, ia menemukan sebuah paragraf yang membuatnya terkejut. Tuan Hardiman menulis bahwa meskipun ia berhasil, ia tidak bisa menyingkirkan benda pusaka itu. Benda itu, katanya, menjadi terkutuk. Ia menyerap energi dari semua korban yang ia berikan, dan kini, benda itu penuh dengan kekuatan gelap dan penderitaan. Ia tidak bisa lagi menyentuhnya. Apa yang terjadi? Bisik Andi. Ia terus membaca, dan ia menemukan sebuah bab baru yang berjudul, Pengorbanan Terakhir. Tuan Hardiman menulis, bahwa suatu malam, ia merasakan iblis yang ia panggil meminta korban yang lebih besar. Sesuatu yang lebih berharga dari buruh-buruhnya. Iblis itu meminta darah dagingnya sendiri. Ia meminta putrinya sendiri, satu-satunya anak yang ia miliki, yang sangat ia sayangi. Tuan Hardiman menolak. Ia tidak bisa melakukannya. Namun, iblis itu mengancam akan menghancurkan hidupnya, akan menghancurkan segalanya yang ia miliki. Dan suatu malam, dalam sebuah kegilaan yang tidak ia bisa kendalikan, Tuan Hardiman mengorbankan putrinya sendiri. Ia membawanya ke ruangan rahasia di pabrik, dan ia mengorbankan nyawanya. Putri kecilnya meninggal, dan di saat ia meninggal, Tuan Hardiman merasakan seluruh hidupnya hancur. Pabriknya, yang menjadi sumber kekayaannya, tiba-tiba terbakar, dan ia kehilangan segalanya. Jurnal itu berakhir di sana. Tidak ada lagi tulisan setelah itu. Andi menutup jurnal itu, tangannya bergetar. Ia merasa mual. Ia tidak hanya berhadapan dengan sebuah kisah hantu, ia berhadapan dengan sebuah kisah tentang seorang ayah yang membunuh putrinya sendiri untuk kekuasaan. Ia menyadari, gadis kecil yang ia lihat di pabrik adalah putri Tuan Hardiman. Ia tidak menakutinya. Ia hanya memperingatkannya. Ini bukan tentang pabrik, bisik Andi. Ini tentang seorang ayah dan putrinya. Andi merasa bersalah karena ia datang ke sini hanya untuk mencari cerita. Ia menyadari, ia harus melakukan sesuatu. Ia harus mengakhiri kutukan ini. Ia harus membantu gadis kecil itu menemukan kedamaian yang ia cari. Setelah membaca jurnal Tuan Hardiman, Andi merasa beban berat di pundaknya. Ia tidak lagi mencari cerita, kini ia mencari jalan keluar. Ia tahu, untuk mengakhiri kutukan itu, ia harus menemukan benda pusaka yang dikutuk itu. Benda itu, katanya, adalah sumber dari semua teror yang terjadi. Andi mengamati setiap sudut perpustakaan Tuan Hardiman. Ia mencari petunjuk tentang lokasi benda pusaka itu. Namun, tidak ada petunjuk sama sekali. Ia kembali membaca jurnal itu, ia melihat setiap detail, setiap kata yang ditulis oleh Tuan Hardiman. Jurnal itu tidak menyebutkan lokasi benda pusaka itu. Namun, ia menyadari, ada sesuatu yang aneh. Di beberapa halaman terakhir, ada goresan-goresan kecil yang aneh, seolah-olah Tuan Hardiman mencoba menulis sesuatu dengan sebuah pena yang tidak memiliki tinta. Ia mengamati goresan itu dengan saksama, dan ia menyadari, goresan itu membentuk sebuah peta. Peta itu sangat samar, tetapi Andi bisa melihatnya. Sebuah peta dari sebuah ruangan di dalam rumah itu. Peta itu menunjukkan sebuah ruangan kecil yang tersembunyi, yang tidak ia temukan sebelumnya. Ia menyadari, ada sebuah pintu rahasia di dalam rumah itu. Dengan hati-hati, ia mulai mencari pintu rahasia itu. Ia menyusuri setiap ruangan, ia menyentuh setiap dinding, ia mencari setiap tombol yang bisa membukanya. Setelah beberapa jam mencari, ia akhirnya menemukan sebuah tombol tersembunyi di balik sebuah lukisan kuno. Ia menekannya, dan sebuah dinding berputar, membuka sebuah lorong gelap yang sempit. Andi menelan ludah. Ia tahu, ia harus masuk ke dalam. Ia menyalakan senternya dan melangkah masuk ke dalam lorong itu. Lorong itu terasa sangat dingin, dan bau apek yang sangat kuat menusuk hidungnya. Ia berjalan perlahan,
senternya menerangi setiap sudut. Ia melihat lukisan-lukisan aneh di dinding, lukisan-lukisan yang menggambarkan sebuah ritual. Di ujung lorong, ada sebuah ruangan kecil. Ia membuka pintu ruangan itu, dan ia melihatnya. Di tengah-tengah ruangan, ada sebuah peti tua yang terbuat dari kayu. Peti itu terlihat sangat kuno, dengan ukiran-ukiran yang aneh. Andi mendekatinya. Ia menyentuh peti itu, dan ia merasakan hawa dingin yang menusuk. Ia membuka peti itu, dan di dalamnya, ada sebuah benda yang terbuat dari emas dan permata. Benda itu terlihat seperti sebuah cawan, dengan ukiran-ukiran yang sangat rumit. Itu adalah benda pusaka yang Pak Budi ceritakan. Benda itu bersinar dengan cahaya yang redup, dan Andi bisa merasakan energi yang kuat memancar darinya. Namun, energi itu tidak terasa suci, melainkan penuh dengan kekuatan gelap, dengan penderitaan dan kesedihan yang tak terhitung. Ia merasakan bulu kuduknya berdiri, dan ia merasa seolah-olah ada ribuan mata yang menatapnya dari benda itu. Saat ia hendak menyentuhnya, ia mendengar suara. Suara itu begitu pelan, begitu lembut, namun penuh dengan kesedihan. "Jangan sentuh itu." Suara itu berbisik. Andi menoleh, dan ia melihatnya. Sosok gadis kecil yang ia lihat di pabrik, kini berdiri di depan pintu ruangan itu, menatapnya dengan mata yang penuh air mata. Wajahnya yang pucat terlihat sangat sedih, dan bibirnya yang pucat bergetar. "Pergi," bisik suara itu. Andi merasa takut, namun ia tahu, ia harus melakukan sesuatu. Ia harus membantunya. Ia harus mengakhiri semua ini. "Aku datang untuk membantumu," kata Andi, suaranya bergetar. "Aku tidak akan menyentuhnya. Aku akan menghancurkannya. Aku akan mengakhiri semua ini." Gadis kecil itu menatapnya, ia terdiam sejenak. Air matanya mengalir di wajahnya. Ia kemudian mengangkat tangannya yang kecil, menunjuk ke arahnya. Ia tidak lagi menakutinya. Ia terlihat seperti seorang anak kecil yang penuh dengan kesedihan. Ia ingin bantuan. Ia ingin kebebasan. Andi tahu, ia harus kembali ke pabrik itu. Ia harus kembali ke tempat di mana semua ini dimulai. Ia harus membawa benda pusaka itu ke sana, dan ia harus membakarnya. Ia harus mengakhiri kutukan ini, untuk dirinya sendiri, dan juga untuk arwah-arwah yang terperangkap di sana. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi padanya, namun ia tahu, ia harus melakukannya. Ia berjanji pada dirinya sendiri, ia akan mengakhiri semua ini, selamanya. Malam itu, dengan senter yang menyala redup dan jantung yang berdebar kencang, Andi berjalan kembali ke pabrik gula mawar. Di tangannya, ia membawa benda pusaka yang penuh dengan kutukan. Benda itu terasa dingin dan berat, seolah-olah ia sedang membawa beban dari ribuan jiwa yang tersiksa. Ia tidak sendirian. Di belakangnya, ia bisa merasakan kehadiran yang dingin namun kini terasa lebih lembut, kehadiran arwah putri Tuan Hardiman, yang menemaninya. Andi berjalan melewati gerbang yang berkarat. Suasana di dalam pabrik terasa berbeda dari sebelumnya. Tidak ada lagi bisikan-bisikan yang menakutkan, tidak ada lagi bayangan-bayangan yang bergerak. Pabrik itu terasa sunyi, namun keheningan itu dipenuhi dengan kesedihan yang mendalam. Andi berjalan menuju ruangan tersembunyi, tempat ia menemukan altar kuno dan tempat ia pertama kali melihat sosok gadis kecil itu. Di dalam ruangan, ia melihatnya. Sosok gadis kecil itu, berdiri di depan altar, menatapnya dengan mata yang dipenuhi air mata. Wajahnya yang pucat terlihat begitu sedih, dan bibirnya yang pucat bergetar. Andi berjalan mendekat, ia meletakkan benda pusaka itu di atas altar. Ia menyalakan senter, dan ia melihat arwah gadis kecil itu menatapnya, seolah-olah ia sedang menunggunya. "Aku tahu," kata Andi, suaranya bergetar. "Aku tahu apa yang terjadi. Aku tahu ayahmu yang melakukannya. Aku minta maaf."
Arwah gadis kecil itu mengangguk, air matanya mengalir di wajahnya. Ia mengangkat tangannya yang kecil, menunjuk ke arah altar. Di sana, Andi melihat sebuah ukiran yang samar. Ukiran itu terlihat seperti wajah seorang gadis kecil yang tersenyum. Namun, ukiran itu dipenuhi dengan goresan-goresan yang kasar, seolah-olah seseorang mencoba menghapusnya. Andi menyentuh ukiran itu, dan ia merasakan hawa dingin yang menusuk. Ia merasakan sakit yang mendalam, kesedihan yang tak terlukiskan. Ia menyadari, ukiran itu adalah wajah gadis kecil itu sendiri, yang dihancurkan oleh ayahnya sendiri. Tiba-tiba, suara bisikan kembali terdengar. Bukan bisikan yang menakutkan, melainkan bisikan yang penuh dengan penderitaan. "Kenapa? Ayah membunuhku?" bisik suara itu, suaranya bergetar. "Kenapa? Ayah membunuhku?" Andi terdiam. Ia tidak tahu harus menjawab apa. Ia hanya bisa menatap arwah gadis kecil itu, yang kini terlihat lebih sedih dari sebelumnya. Ia merasakan sebuah beban berat di pundaknya. Ia tidak hanya berurusan dengan sebuah misteri, ia berurusan dengan sebuah tragedi keluarga. Ia mengambil jurnal Tuan Hardiman yang ia bawa. Ia membacakan sebuah halaman yang ia tandai, halaman di mana Tuan Hardiman menulis tentang bagaimana ia mengorbankan putrinya sendiri. Ia membacanya dengan suara yang lembut, suaranya dipenuhi dengan kesedihan. Saat ia membacanya, arwah gadis kecil itu mulai menangis. Tangisannya terdengar pilu, dan ia menutupi wajahnya dengan tangannya yang kecil. Ia tidak bisa menahan tangisannya. Ia tidak bisa menahan kesedihan yang ia rasakan. Andi membaca sampai akhir, di mana Tuan Hardiman menulis bahwa ia sangat menyesal. Ia sangat menyesal telah membunuh putrinya sendiri. Ia sangat menyesal telah melakukan kesalahan yang tidak bisa ia perbaiki. "Ayahmu, ia menyesal," bisik Andi. "Ia sangat menyesal." Arwah gadis kecil itu mengangkat kepalanya. Matanya yang dipenuhi air mata menatap Andi. Ia kemudian perlahan-lahan mendekat, ia mengulurkan tangannya yang kecil, dan ia menyentuh wajah Andi. Sentuhan itu terasa dingin, namun juga penuh dengan kasih sayang. Ia terlihat seperti seorang anak kecil yang sedang mencari kehangatan dari orang tuanya. Tiba-tiba, sebuah cahaya redup muncul dari dalam benda pusaka itu. Cahaya itu memancar, dan Andi bisa merasakan hawa dingin yang menusuk perlahan-lahan menghilang. Ia melihat arwah gadis kecil itu tersenyum. Senyumnya begitu manis, begitu tulus, seolah-olah ia akhirnya menemukan kedamaian yang ia cari. Ia kemudian menunjuk ke arah benda pusaka itu, dan ia menunjuk ke arah api. Andi mengerti. Ia harus membakar benda itu. Ia harus mengakhiri kutukan itu. Ia mengambil korek api dari tasnya, dan ia menyalakannya. Ia tahu, ia harus melakukan sesuatu yang gila. Ia harus membakar benda itu di tempat yang sama di mana semua ini dimulai. Namun, sebelum ia melakukannya, ia merasakan kehadiran yang lain. Sebuah kehadiran yang gelap, yang sangat kuat. Ia menoleh ke arah pintu ruangan, dan ia melihatnya. Sosok-sosok bayangan yang besar dan gelap, berdiri di depan pintu, menatapnya dengan mata yang kosong. Itu adalah arwah para buruh yang mati. Mereka tidak terlihat marah, tetapi mereka terlihat kosong, seolah-olah jiwa mereka telah dicuri. Andi merasa takut. Ia tahu, ia harus melakukannya. Ia harus mengakhiri semua ini, untuk mereka semua. Ia mengangkat benda pusaka itu, dan ia menatapnya. Ia tahu, ia harus berani. Ia harus mengakhiri kutukan ini, untuk selamanya. Andi berdiri terpaku, dikepung oleh kegelapan dan kehadiran yang menakutkan. Sosok-sosok bayangan dari para buruh yang tewas berdiri diam, mengawasinya dari pintu. Mereka bukan hantu yang menakutkan seperti di film horor, mereka adalah entitas yang kosong, tanpa jiwa. Mereka terlihat seperti cangkang-cangkang yang tak bernyawa, terperangkap di antara dua dunia. Namun,
Di sampingnya, arwah gadis kecil itu, yang ia yakini adalah putri Tuan Hardiman, tetap berada di sana. Ia tidak terlihat takut. Ia hanya berdiri, menatap Andi, matanya dipenuhi dengan harapan. Ia tahu, Andi adalah satu-satunya yang bisa membebaskannya. Andi mengangkat benda pusaka itu, dan ia menatapnya. Ia tahu, ini adalah kunci untuk mengakhiri semua ini. Ia mengambil korek api dari sakunya, tangannya sedikit bergetar. Ia mencoba menyalakannya, namun korek api itu tidak menyala. Ia mencoba lagi, dan lagi, tetapi tidak ada api yang keluar. Ia menyadari, ada sesuatu yang tidak membiarkannya melakukannya. Tiba-tiba, suara bisikan yang dingin dan menusuk terdengar dari dalam benda pusaka itu. "Tidak, kau tidak bisa menghancurkanku." Suara itu terdengar seperti ribuan suara yang berbisik bersamaan. "Aku adalah kekuatan, aku adalah segalanya." Andi merasa kepalanya pusing, dan ia merasa seolah-olah ada tangan tak terlihat yang mencekik lehernya. Ia terjatuh, dan benda pusaka itu terjatuh dari tangannya. Andi terengah-engah, ia mencoba untuk bernapas. Ia melihat benda pusaka itu bersinar dengan cahaya yang lebih terang, dan ia mendengar suara tawa yang mengerikan. "Kau bodoh, kau pikir, kau bisa menghancurkanku?" Suara itu berbisik. Andi merasa putus asa. Ia tahu, ia tidak bisa melakukannya. Kekuatan dari benda itu terlalu kuat. Ia merasakan hawa dingin yang menusuk kembali menyelimutinya. Ia merasakan kehadiran yang gelap mendekat, dan ia tahu, ia akan mati di sana. Namun, di saat ia hampir menyerah, ia merasakan sebuah sentuhan yang lembut di bahunya. Itu adalah tangan kecil dari arwah gadis kecil itu. Ia menatap Andi, dan matanya dipenuhi dengan kekuatan. Ia tidak lagi terlihat sedih. Ia terlihat berani. Arwah itu kemudian melayang, ia mendekati sosok-sosok bayangan para buruh yang tewas, dan ia menyentuh mereka. Sentuhan itu seperti sebuah percikan api. Sosok-sosok bayangan itu mulai bersinar dengan cahaya yang redup, dan mereka mulai terlihat seperti manusia, dengan wajah-wajah yang penuh penderitaan dan kesedihan. Mereka tidak lagi terlihat kosong. Mereka terlihat seperti manusia yang tersiksa. Arwah gadis kecil itu kemudian berbalik, ia menatap Andi. Ia menunjuk ke arahnya, dan ia menunjuk ke arah benda pusaka itu. Ia berbisik, "Tidak sendiri." Andi mengerti. Ia tidak sendirian. Ia memiliki arwah-arwah itu bersamanya. Mereka akan membantunya. Mereka akan memberikan kekuatan padanya. Andi berdiri. Ia berjalan ke arah benda pusaka itu, dan ia mengangkatnya. Ia mengangkatnya dengan kedua tangannya, dan ia memegangnya erat-erat. Ia merasakan hawa dingin yang menusuk, tetapi ia tidak melepaskannya. Ia melihat arwah-arwah yang terperangkap itu, yang kini terlihat seperti manusia, berdiri di belakangnya. Mereka menatapnya, matanya dipenuhi dengan harapan. Tiba-tiba, ia merasakan hawa dingin yang begitu kuat. Ia merasakan kehadiran yang lain. Sebuah kehadiran yang sangat besar, yang sangat jahat. Ia tahu, itu adalah iblis yang Tuan Hardiman panggil. Ia datang untuk melindungi benda pusaka itu. "Bodoh!" Suara itu menggeram, suaranya begitu dalam dan mengerikan. "Kau tidak bisa menghancurkanku." Andi tidak takut. Ia menatap benda pusaka itu, dan ia mengambil napas dalam-dalam. Ia menutup matanya, dan ia membayangkan api. Ia membayangkan api yang membakar semua kejahatan, semua penderitaan, semua kutukan. Ia membayangkan api yang akan membebaskan arwah-arwah yang terperangkap itu. Ia membuka matanya, dan ia merasakan sebuah kekuatan yang aneh. Ia merasakan kekuatan dari arwah-arwah yang terperangkap itu. Ia mengulurkan tangannya yang lain, dan ia menunjuk ke arah benda pusaka itu. Sebuah cahaya putih yang terang muncul dari tangannya, dan cahaya itu menyentuh benda pusaka itu.
Cahaya itu begitu terang, begitu kuat, sehingga benda pusaka itu mulai bergetar. Andi merasakan sebuah perlawanan yang sangat kuat, sebuah perlawanan yang datang dari dalam benda itu. Ia mengerahkan seluruh kekuatannya, dan ia memfokuskan pikirannya pada kebaikan, pada kedamaian. Tiba-tiba, ia mendengar suara jeritan yang mengerikan. Benda pusaka itu bersinar dengan cahaya yang lebih terang, dan ia mulai retak. Retakan itu memanjang, dan akhirnya, benda itu pecah menjadi serpihan-serpihan kecil. Saat benda itu pecah, sebuah cahaya putih yang terang benderang menyelimuti seluruh ruangan. Andi menutup matanya. Ia merasakan kehangatan yang mendalam, dan ia merasakan kedamaian. Ia tidak lagi merasakan hawa dingin, tidak ada lagi bisikan, tidak ada lagi kehadiran yang menakutkan. Ia membuka matanya, dan ia melihatnya. Arwah-arwah para buruh yang terperangkap, kini bersinar dengan cahaya putih, dan mereka mulai menghilang. Wajah-wajah mereka tidak lagi dipenuhi penderitaan. Wajah-wajah mereka dipenuhi dengan senyum. Mereka melayang, dan mereka menghilang, satu persatu, ke dalam cahaya. Di hadapannya, arwah gadis kecil itu tersenyum. Senyumnya begitu manis, begitu tulus, dan ia terlihat sangat damai. Ia kemudian melayang, ia menyentuh wajah Andi dengan lembut. Sentuhan itu tidak lagi terasa dingin. Sentuhan itu terasa hangat, penuh dengan rasa terima kasih. Ia kemudian melayang, ia bergabung dengan cahaya, dan ia menghilang. Andi berdiri sendiri di dalam ruangan yang sunyi, dikelilingi oleh puing-puing benda pusaka yang hancur. Ia merasakan sebuah kedamaian yang mendalam. Ia telah berhasil. Ia telah mengakhiri kutukan itu. Setelah benda pusaka itu hancur, keheningan total menyelimuti pabrik gula mawar. Andi berdiri di tengah ruangan tersembunyi, di antara puing-puing artefak terkutuk itu. Ia merasa kelelahan yang luar biasa, seolah-olah seluruh energinya telah terkuras habis. Namun, kelelahan itu disertai dengan perasaan damai yang mendalam, rasa lega yang tak terlukiskan. Kutukan itu telah terangkat. Arwah-arwah yang terperangkap akhirnya bebas. Di tengah keheningan itu, Andi teringat akan sebuah janji yang ia buat. Ia harus mengakhiri kutukan itu dengan cara membakar semuanya. Ia harus membakar jurnal Tuan Hardiman, yang menjadi bukti dari semua kejahatan. Ia harus memastikan bahwa tidak ada lagi yang bisa jatuh ke dalam godaan kekuatan gelap itu. Andi mengambil jurnal tua itu dari tasnya. Ia membukanya, dan ia membaca halaman terakhir. Ia melihat tulisan tangan Tuan Hardiman yang bergetar, yang penuh dengan penyesalan. Ia menyadari, Tuan Hardiman tidak sepenuhnya jahat. Ia hanya seorang pria yang putus asa, yang jatuh ke dalam godaan kekuatan, dan ia harus membayar harga yang mahal. Ia merasa kasihan pada Tuan Hardiman. Ia tahu, Tuan Hardiman tidak pernah bisa beristirahat dengan tenang. Dengan tangan yang gemetar, Andi mengambil korek api, dan ia menyalakannya. Ia tahu, ini adalah sebuah langkah yang berani. Ini adalah sebuah langkah yang akan mengakhiri semua ini, selamanya. Ia menaruh jurnal itu di atas tumpukan puing-puing, dan ia melemparkan korek api yang menyala. Api membumbung tinggi, dan cahaya api yang terang menyinari seluruh ruangan. Api itu menjalar dengan cepat, membakar jurnal itu, membakar puing-puing, membakar semua jejak dari kutukan itu. Saat api itu membesar, Andi merasakan hawa panas yang menusuk. Ia merasakan sebuah kekuatan yang kuat, sebuah kekuatan yang tidak jahat, tetapi penuh dengan kebaikan. Ia menyadari, api itu tidak hanya membakar benda-benda fisik. Api itu juga membakar semua penderitaan, semua kesedihan, dan semua kutukan yang ada di pabrik itu. Di tengah-tengah api yang menyala, Andi melihat sebuah sosok. Sosok itu bukan lagi bayangan menakutkan, melainkan sebuah sosok yang transparan, yang bersinar dengan cahaya putih. Itu adalah arwah gadis kecil itu. Ia tidak lagi terlihat sedih. Ia terlihat tersenyum.
Senyumnya begitu manis, begitu tulus, seolah-olah ia berterima kasih kepada Andi. Ia mengangkat tangannya yang kecil, melambaikan tangan, dan ia menghilang ke dalam api yang membumbung tinggi, seolah-olah ia telah menemukan jalan pulang. Andi terdiam. Air matanya menetes, namun itu bukan air mata kesedihan. Itu adalah air mata kelegaan. Ia merasa, ia telah berhasil. Ia telah membantu arwah gadis kecil itu menemukan kedamaian yang ia cari. Ia telah mengembalikan kedamaian pada pabrik itu. Api itu perlahan-lahan padam, meninggalkan asap yang mengepul. Andi berjalan keluar dari ruangan itu, dan ia melihat pemandangan yang berbeda. Mesin-mesin yang tadinya terlihat menakutkan, kini terlihat seperti tumpukan besi tua yang tidak berbahaya. Udara yang tadinya terasa berat, kini terasa lebih bersih. Bau gula yang membusuk, kini digantikan oleh aroma tanah basah dan daun-daun yang terbakar. Ia keluar dari pabrik, dan ia menoleh ke belakang. Pabrik itu terlihat sunyi, gelap, dan tidak lagi mencekam. Ia tahu, ia telah mengakhiri kutukan itu. Ia telah mengembalikan kedamaian pada tempat itu. Ia berjalan kembali ke losmen, ia merasa sangat lelah, namun ia merasa sangat lega. Ia tahu, ia tidak akan lagi melihat bayangan, tidak akan lagi mendengar bisikan, tidak akan lagi mengalami teror. Ia telah berhasil. Keesokan harinya, Andi kembali ke kota asalnya. Ia tidak lagi merasa takut. Ia merasa sangat tenang. Perjalanannya ke Gumilang telah mengubahnya. Ia tidak lagi melihat hal-hal gaib sebagai cerita belaka. Ia melihatnya sebagai sebuah realitas yang penuh dengan misteri, dengan penderitaan, dan dengan harapan. Ia kembali ke kantornya, dan ia bertemu dengan editornya. Editornya menatapnya, ia melihat perubahan pada dirinya. "Kau kenapa, Andi? Kau terlihat berbeda," tanyanya. "Saya baik-baik saja, Pak," jawab Andi. "Saya hanya menemukan cerita yang berbeda dari apa yang saya bayangkan." Andi mulai menulis artikelnya. Ia tidak menulis tentang pesugihan, tentang arwah, atau tentang kutukan. Ia tahu, tidak ada yang akan mempercayainya. Dan ia juga merasa, cerita itu adalah milik Sari dan arwah-arwah yang terperangkap itu. Ia menulis tentang sejarah pabrik gula mawar yang menyedihkan, tentang bagaimana pabrik itu bangkrut, dan bagaimana ia menjadi monumen bisu dari sebuah masa yang telah berlalu. Ia menulis tentang nasib buruh-buruh yang tewas dalam sebuah kecelakaan, tanpa menyebutkan tentang kebenaran yang sesungguhnya. Ia menuliskannya dengan cara yang puitis, namun juga penuh dengan kesedihan. Setelah artikelnya selesai, Andi merasa sebuah beban berat terangkat dari pundaknya. Ia telah memenuhi janjinya. Ia telah mengungkap kebenaran yang tidak bisa ia ungkapkan. Andi kembali ke kamarnya, dan ia mengambil ponselnya. Ia menyalakannya, dan ia terkejut. Ponselnya menyala. Baterainya penuh. Ia tahu, itu adalah sebuah tanda. Sebuah tanda bahwa ia telah berhasil. Ia tidur nyenyak malam itu, mimpi-mimpinya tidak lagi dihantui oleh bayangan dan bisikan. Ia bermimpi tentang sebuah pabrik yang teram, yang dipenuhi dengan cahaya, yang dipenuhi dengan tawa. Ia bermimpi tentang seorang gadis kecil yang tersenyum, yang melambaikan tangan, dan yang menghilang ke dalam cahaya. Keesokan harinya, ia terbangun. Ia merasa damai. Ia tahu, ia telah berhasil. Pabrik itu kini benar-benar terbengkalai, dengan sejarah kelamnya yang terkubur di bawah tanah. Kutukan itu telah berakhir. Dan Andi, ia telah menemukan kedamaian yang ia cari. Ia tidak lagi melihat bayangan, tidak lagi mendengar bisikan, tidak lagi merasakan teror. Kisah pesugihan pabrik gula telah berakhir. Namun, kenangan tentangnya, dan pelajaran yang ia dapatkan dari perjalanannya, akan selalu ada di dalam hatinya.